Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jejak Hamba. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mereview daripada monumen Lubang Buaya yang merupakan saksi sejarah bagi peristiwa Gestapo atau Gerakan September 30 yang biasa dikenal juga dengan G30 SPKI. Oke, kita akan melihat bagaimana suasana di tempat tersebut ya teman-teman. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk subscribe bagi yang belum, like dan share. Oke, yuk kita jalan. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan. Nah, sekarang kita akan berjalan menuju monumen Lubang Buaya. Di situ ada koleksi mobil ya, nanti kita akan melihatnya ya, namun kita harus berjalan terlebih dahulu ya untuk masuk ke monumen tersebut. Nah, ini yang ada di monumen Pancasila Sakti ya, ada sumur maut, kemudian serambi penyiksaan atau rumah penyiksaan, kemudian dapur umum, kemudian pos komando. Ini bisa kalian lihat ya, nanti kita akan melihatnya ya satu-satu. Nah, kita akan menuju pendopo terlebih dahulu. Nah, di situ ada juga museum daripada pengkhianatan PKI ya, tapi kita nggak melihat ke sana dulu ya, kita akan fokus melihat ke monumen Lubang Buaya nih. Nah, ini nih museumnya ya, nanti kapan-kapan kita akan melihatnya. Nah, ini adalah pendopo yang terdapat di monumen Pancasila Sakti ya, bisa digunakan kita untuk istirahat sejenak sebelum nanti masuk ke sana. Kita akan lihatnya. Nah, kita akan melihat ini ada salah satu koleksi mobil yang ada di monumen Pancasila Sakti. Oke, kita lihat keterangannya. Jadi ini adalah mobil dinas yang dipakai oleh Pangkostrat Maijen TNI Soeharto ya, jadi yang dipakai oleh almarhum Pak Harto ya ketika waktu menjabat sebagai Pangkostrat. Mama fotoin cepetan, naik foto. Jadi sini bang, cepetan ah, cepetan sini bang. Oke, sekarang kita akan masuk menuju sumur maut ya yang terdapat di monumen Pancasila Sakti. Nah, ini ada sebuah lapangan ya, di sini cukup asri ya teman-teman. Jadi sambil kita belajar sejarah, kita juga sambil menikmati daripada suasana yang sejuk. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada Pancasila di situ ya, yang merupakan daripada dasar negara kita Republik Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita. Kemudian kita akan lihat yang satunya lagi, di sini ada tulisan Sabta Marga ya, di sini ada Sabta Marga. Oke, kalian bisa lihat sih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, khairu salah khairu qamatul qawati salamat qamatul salat, Allahu akbar la ilaha illallah.
Oke teman-teman ya, kita alhamdulillah tadi sampai menjelang zuhur. Insya Allah setelah ini kita akan melaksanakan sholat zuhur ya, di masjid yang ada di sekitar sini. Nah di sini kita akan melihat terlebih dahulu ada serambi penyiksaan yang kita tahu seperti yang terdapat di dalam buku-buku sejarah ataupun di dalam film mengenai tentang G30S PKI ya, bahwasannya para jenderal sebelum mereka dimasukkan ke sumur maut ya, mereka disiksa terlebih dahulu. Nah di sini ada dioramanya ya, yang disiksa itu ada sisa 4 jenderal ya, karena yang 3 sudah dibunuh di rumah ya, yaitu Jenderal Ahmad Yani, kemudian Jenderal Haryono dan juga Jenderal DI Panjaitan ya, telah dibunuh terlebih dahulu. Nah di sini kita bisa lihat ada dioramanya. Oh iya, adapun Jenderal Abdurrahman Nasution berhasil selamat, namun yang tertangkap adalah ajudan beliau, yaitu Kapten Pierre Tendean. Adapun jenderal yang disiksa oleh PKI di serambi penyiksaan ini yaitu ada Jenderal S. Parman, kemudian juga ada Jenderal Sutoyo, kemudian Jenderal Suprapto, dan satu lagi Kapten Pierre Tendean. Beliau tidak perlu mandi ataupun cuci muka. Atas sikap itu, jenderal yang ini adalah kondisi di luar ya, rumah yang terdapat di dalamnya atau di belakangnya tadi ada serambi penyiksaan ya. Ini adalah sumur yang dimana ketujuh daripada korban kebiadaban PKI dimasukkan ya, semuanya ke dalam sumur ini ya, baik yang sudah dibunuh di rumah mereka ataupun yang tadi dibunuh di serambi penyiksaan tersebut. Itu apa? Ini sumur. Di sini juga terdapat patung daripada ketujuh korban ya kebiadaban daripada G30S PKI. Yang tengah itu adalah Jenderal Ahmad Yani. Oke, sekarang kita akan melihat daripada pos komando. Iya. Ya, dahulu rumah ini digunakan oleh para pemberontak. Nah, ini situasi di dalam rumahnya ya. Ada perabotan-perabotan yang kita bisa lihat ya. Nah, ini ada keterangan daripada isi yang terdapat di rumah ini ya, ada meja, almari, tempat tidur, dan yang lainnya.
Oke, setelah kita melihat daripada rumah komando, selanjutnya kita akan melihat rumah yang terakhir yang ada di Monumen Pancasila Sakti ini, yaitu yang digunakan sebagai dapur umum ketika peristiwa G30S PKI. Nah, ini kita bisa lihat. Sekarang kita akan melihat benda-benda yang terdapat di dalam rumah ini, ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, benda-bendanya ada balek ya, kemudian ada tempat tidur ya. Kita lihat sampai ke belakangnya. Nah, ini bagian dapurnya ya. Di sini ada tempat dulu untuk memasak. Oke, yang terakhir kita akan melihat salah satu koleksi yang terdapat di Monumen Pancasila Sakti ini, yaitu ada sebuah mobil truk ya. Nanti kita lihat keterangannya. Nah, ini ada keterangannya. Jadi truk ini digunakan oleh kelompok PKI ya untuk membawa Jenderal DI Panjaitan dan juga polisi Sukitman ketika peristiwa malam G30S PKI tersebut. Oke teman-teman, cukup sekian ya video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.